Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. La haula wa la quwwata illa billah. Qala al-faqiru najlu 'abdil munimi. Kalau yang dulu kata terjemahannya, sekarang kok tidak ada terjemahannya ini. Ini akan betul apa gimana ini? Dulu Biro Pendidikan pakai ada terjemahannya, ada dan naskah ini kan. Pesantren ada terjemahannya. Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Yang punya saya itu sudah ada terjemahannya, meskipun saya tidak akan itu 100%. Qala al-faqiru najlu 'abdil munimi amalahu bi mulkihi. Qala berkata al-faqiru, orang fakir. Fakir itu artinya orang butuh ya. Bukan butuh harta, tapi butuh pada rahmat Allah. Karena rahmat Allah bukan hanya harta. Dan harta itu belum tentu rahmat. Bisa jadi harta itu membaca celaka gitu. Al-faqiru, orang yang fakir, dia butuh pada rahmat Allah. Najlu 'abdil munimi. Najlu keturunannya Abdil Munimi. Abdil Munimi siapa itu? Kisah ini amalahu bilutfi kulli amin. Amalahu, semoga memperlakukan kepada Najlu Abdil Munimi itu bilutfi, dengan lemah lembut, Maulid ni'ami, Mauli siapa Tuhan, an-ni'ami, Mauli siapa Tuhan yang menguasai an-ni'ami, beberapa anugerah. Di sini saya ingin kembali mengingatkan kepada Biro Pendidikan dan Dewan Guru juga ya. Barangkali cara memaknai kitab itu jangan dipatok hanya pego saja. Pego ya. Pego itu kan tulisan Indonesia atau Jawa atau Madura, tapi ditulis dengan tulisan Arab. Saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana siswa itu bisa menulis tulisan Arab dengan benar. Kalau sin itu berapa ininya, jim titiknya di mana, itu saja dulu. Dan kemudian pego itu dijadikan wawasan saja, bukan kewajiban, wawasan. Kalau mau nulis Indonesia pakai bahasa Arab seperti ini loh contohnya. Adapun memaknai kitab itu saya kira dipersilakan boleh. Kalau sudah baca pegonya silakan. Kalau mau tulisan Indonesia juga silakan. Bahkan kalau mau memaknai pakai bahasa Inggris juga silakan. Intinya ngerti. Itu catatan kan ini ya. Kalau satu saat mau belajar lagi, mati. Itu aja intinya. Daripada dipaksakan pego, pokoknya pego, kalau nggak awas ini, tungguin. Benar sih murid itu nulis pego sekarang, tapi satu saat nanti dia boyong, buka kitabnya. Baik. Dulu karena dipaksa guru sih. Dan saya tidak suka, nanti pego karena dipaksa saja. Nah itu ya, janganlah. Karena misinya itu agar paham. Pego itu hanya salah satu cara untuk menulis. Kalau saya terus terang, saya itu kadang pakai pego, kadang pakai tulisan Latin, kadang pakai kode. Misalkan setuju, kadang se sama tujuh. Yang penting ngerti, gitu ya. Yang penting ngerti. Saya kira begitu ya. Sepakat ya? Udah, kalau ada pendidikan instruksi pego wajib, jangan dituruti. Itu melanggar itu. Dalam ORGD, fokus grup diskusi tentang kurikulum, sudah diwanti-wanti grup pendidikan. Karena itu kalau grup pendidikan main belakang, di depan dia di belakang itu sudah melaksanakan ya. Alhamdulillahil aliyyil mu'minin
Alhamdulillah segala puji lillahi ialah milik Allah. Ini hakikat yang dahsyat. Segala pujian itu hakikatnya milik Allah. Allah yang pantas dipuji. Kalau ada orang berprestasi, yang buat dia berprestasi itu Allah. Misalkan ada anak cerdas ini karena metodenya loh. Memang yang bikin otaknya ini siapa? Yang bikin kondisi kondusif. Misalkan kalau ada orang cerdas tapi tidak kondusif, ada perang, kemudian ada petir terus, ada hujan terus, ada banjir, tidak jadi cerdas. Jadi yang bikin otaknya cerdas, cukup nutrisi, yang bikin nutrisi siapa? Yang bikin situasi kondusif siapa kan? Ya Allah. Hakikatnya yang lain dipuji Allah. Makanya ada istilah ujub-ujub itu adalah merasa hebat, lupa kepada yang menciptakan. Itu kadang itu ya. Memang ada dalam pendidikan itu konsep penghargaan, dipuji. Ya. Atasan memuji bawahan, penghargaan sebenarnya. Guru memuji murid. Kalau perlu dibuatkan banner prestasi juara apa, itu memang perlu ya. Tapi jangan lupa prinsip alhamdulillah ini juga perlu diingat. Sebab kalau ini tidak diterapkan, bisa jadi seseorang itu akan besar kepala, lalu dia tidak konsisten. Kan banyak cerita kan? Orang jagoan, atlet jagoan, juara terus, lalu meremehkan, anggap dirinya harus memiliki kehebatan, meremehkan, lalu dia ditaklukkan oleh musuh yang tidak diperhitungkan. Sering terjadi. Gara-gara ujub itu apa? Merasa hebat, merasa kehebatan itu muncul dari dirinya, lupa kepada yang menciptakan. Nah, kalau orang itu ingat pada yang menciptakan, prestasi itu akan belajar dengan syukur. Terima kasih kepada Allah yang telah memberi saya prestasi, membimbing saya, otak saya normal, diberi kesehatan dan sebagainya. Jadi yang ada itu rasa syukur, dan syukur itu diwujudkan dengan perbuatan baik, dengan bersikap baik pada orang kan gitu. Tapi kalau unsur syukur itu tidak ada, hanya menghargai diri sendiri saja, Pak. Bisa besar kepala, kemudian akibatnya prestasinya tidak berkesinambungan, itu secara begitu ya. Secara prestasi tidak berkelanjutan karena larut dalam euforia. Secara pahala, orang yang ujub itu bisa menghancurkan pahala. Orang ahli tahajud, tapi dia ujub. Ahli tahajud memang, tapi dia Masya Allah, bukan saya ini. Nah itu pahalanya sudah luntur itu, sudah berkurang. Karena lupa kepada yang memberi petunjuk, membimbing. Lupa kepada Allah. Mestinya kalau dia tahajud, alhamdulillah saya diberi kesehatan, diberi petunjuk, tergerak untuk tahajud, alhamdulillah saya patut bersyukur. Jadi tidak ada kebanggaan. Kalaupun cerita, ya cerita bukan dalam berbangga-bangga. Jadi cerita dalam rangka anak-anak, ini kita marilah kita tahajud. Saya saja, alhamdulillah bisa tahajud ya malam. Jadi ceritanya itu bukan dengan kebanggaan, tapi ya dengan harus menikmat artinya. Jadi alhamdulillah ini mengandung filosofi yang mendalam. Alhamdulillah segala puji lillahi yang milik Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-mu'mini yang maha sejahtera, al-wahibi yang kalau diterjemah ini al-mu'mini maknanya yang memberi keamanan. Al-wahibil imani kullu mu'mini, al-wahibi yang memberi al-imani pada keimanan, kullu mu'mini itu kullu ya, makmum dari wahib, kullu mu'mini pada setiap mukmin. Karena hakikatnya Allah yang memberi keimanan. Ya. Jadi hakikatnya iman itu pemberian. Iman itu pemberian. Iman itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Ketika iman itu menjadi kunci keselamatan dunia akhirat, bahkan iman itu menjadi kunci kesuksesan
urusan dunia akhirat, maka iman itu adalah anugerah terbesar. Buat apa berprestasi kemudian banyak amal tapi tanpa iman kan dalam Al-Quran tidak diakui ya. Laksana debu di atas batu karena hujan sedikit sudah hilang. Gitu. Ya. Summa sholatu wassalamu abadi, summa kemudian as-sholatu sholawat. Ya, jadi begini, sholawat itu jamak dari sholat sebenarnya. Sholat sendiri maknanya doa. Jadi sholat itu maknanya doa. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan doakanlah mereka karena doamu itu menjadi ketenangan bagi mereka. Sholat itu maknanya doa. Sholawat jamak dari sholat itu sholawat. Allah tidak pernah menyuruh sesuatu dan Allah sendiri melakukan selain sholawat kepada Nabi. Allah menyuruh sholat 5 waktu, tapi Allah sendiri tidak sholat. Allah menyuruh haji, Allah sendiri tidak haji. Tapi Allah menyuruh sholawat kepada Nabi, Allah sendiri bersolat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi dan bersalawatlah kepada Nabi. Cuma makna sholawat dari Allah itu beda dengan makna sholawat malaikat dan manusia. Kalau malaikat bersalawat pada Nabi, maknanya malaikat mendoakan Nabi. Manusia bersalawat pada Nabi, manusia itu mendoakan Nabi. Tapi kalau Allah bersalawat pada Nabi, maknanya Allah memberi rahmat kepada Nabi disertai penghormatan. Bukan rahmat biasa, tapi rahmat yang disertai penghormatan. Rahmatun betul-betul ditakdir. Itu sholawat. Wassalamun abadi, wassalamu dan dengan salam al-abadi yang selamanya. Ala Nabi, semoga atas Nabi Muhammad, aini kulli madadi, aini inti kulli madadi, setiap aini inti kulli madadi, setiap setiap batuan. Kulli madadi, setiap batuan. Ya sama kan ya? Sama. Ya. Aini kulli madadi, inti setiap batuan. Jadi salawat dan salam kepada Nabi, karena itu kalau ikut Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya 2, shollu wa sallimu, sholawat dan salam. Karena itu Syekh Qadir Al-Jilani, cucunya Syekh Qadir Al-Jilani, ketika berkata menjadi beliau mengijazahkan salawat agar sesuai Al-Quran, maka Allahumma sholli wa sallim ala, bukan hanya sholli tapi wa sallim, karena perintahnya sholli wa sallim. Maka beliau memberi ijazah salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malabi waktu alihi bilo, sahbihi bilo, keluarganya dapat, sahabatnya dapat, dan kena semua. Salawat dia, salam juga. Meskipun salawat saja juga tidak apa-apa. Dalam hadis dijelaskan, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat padaku, tanpa salam ya, tanpa salam. Man shalla alaihi, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, sholatan wahidatan, dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberinya balasan 10 rahmat. Sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberi 10 rahmat. Allah akan bersalawat pada orang itu 10 kali, ada 10 rahmat. Satu salawat dibalas 10 rahmat. Karena itu banyak kisah-kisah orang keramat karena
Termasuk dalam kitab itu diceritakan ada seorang pemuda ahli sholawat, baca sholawat terus. Satu saat kemarau, sulit air, bahkan sumur pun kering. Akhirnya karena tahu orang itu istiqomah, diminta tolong doakan kami. Akhirnya pemuda itu sholawat, kemudian pergi ke sumur, sumurnya diludahi. Akhirnya ternyata langsung mancar air. Jadi keramat, aroma. Ya. Kalau kita banyak sholawat ternyata misalkan meludah dan mancar air, kemungkinan sholawatnya itu keburu habis untuk melunasi dosa-dosa. Ya, dosanya banyak sehingga setiap kali sholawat lunasi dosa ini. Kemungkinan dosanya belum habis. Karena kalau sudah habis insya Allah gitu ya, insya Allah. Ada cerita orang-orang dekat kepada Allah ya. Kan ketika berdosa langsung taubat, langsung istighfar, sehingga bersih. Doa sebentar aja sudah. Ceritanya di grup menjadi kerabat Madura ya. Pernah Madura itu kekeringan sekali untuk hujan, sehingga Ratu Raja Sonam itu kirim utusan ke kerabat di Makassar, minta didoakan agar hujan. Kerabat, tidak lama setelah kerabat itu berdoa, hujan terus gak berhenti sampai Makassar itu banjir. Sampai raja ini bilang, sudah berhenti sampai. Itu orang mati. Semangat pangeran, mati. Dan kadang doa kita itu bukan tidak dikabulkan, tapi diterima, tapi dibuat untuk tebus dosa. Jadi karena doa itu pasti diterima. Yang tidak diterima itu kalau doa dengan barang haram. Umroh tapi hasil korupsi dan mereka doa apa? Ya, gimana mau diterima doa umrohnya itu kalau biayanya itu adalah hasil korupsi? Bajunya, sandalnya, ya kan masjid ada pakai sandal apa? Hah? Hadiah masalah apa tadi? Kan dikasih. Saya kira ada apa tadi? Ada apa dikasih? Saya tidak mau. Ya. Oke ya. Nanti ini bisa luas nantinya. Bisa luas barang-barang untuk apa saja. Haram karena dirinya sendiri, haram karena sebab. Ini luas nanti dibicarakan iman dan haram itu nanti. Dan makanya saya akan menuangkan keterangan-keterangan. Nah ini kan kalau hanya dibayarkan saja atau dicatat tidak cukup. Saya tuangkan di grup, sampai tinggal koreksi ya. Koreksi kalau ada kurang, apa tambahkannya? Tidak apa. Dulu disalahkan, apa disalahkan asal namanya punya dasar. Ya. Kalau salahnya kalau figur Ya. Sedikit lagi ya, sudah ini. Wa alihil akadim al-hari wa alihi juga para keluarganya Nabi al-akadim yang mulia-mulia, al-hari yang suci-suci, wa sahbihi dan para sahabat Nabi, al-fadili yang utama, al-akhyari yang pilihan. Ya, yang pilihan. Jadi ya, ini sekaligus mengajari kita agar menghormati keluarganya Nabi, para habaib ya. Tentang keluarga Nabi ini maknanya banyak ya. Kalau dalam bab zakat, keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tidak boleh menerima zakat. Kalau dalam bab nasab, keluarga Nabi itu yang keturunan Sayyidah Fatimah. Meskipun dalam fikih itu kan nasab dari laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Sayyidah Fatimah laki-laki atau perempuan?
Berarti para Habib itu keturunan Sayyidina Nabi kan? Nabi kan putra laki-lakinya wafat semua, ya kan? Putra lakinya Nabi itu wafat semua, yang tertinggal itu putra putri perempuan. Jadi sekarang itu para Habib itu keturunan perempuan. Jadi yang laki-laki itu nyambung ke Habib Nabi. Kalau dia bukan nyambung ke Rasulullah. Itu dari segi nasab. Kalau dari segi doa, keluarga Nabi itu dimaknai seluruh umat Islam. Saya mau posting ya tentang ulama Al-Azhar yang membahas tentang yang masuk keluarga Nabi itu siapa. Ada itu nanti saya. Ini enaknya dari kami. Saya hanya bicara ya. Langsung keluar video itu. Ya. Ya. Nah ini. Nih. Ya, saya forward video dari ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah tentang apa yang maksud dengan keluarga Nabi itu. Silakan tonton setelah ini ya. Ya, saya karena ya, dia tentunya bakar kan ulama Al-Azhar bukan main-main. Dia juga menjelaskan hukum Islam, hukum itu tetap berlaku bagi semua orang. Termasuk untuk Habib. Sehingga pernah ada cerita seorang Habib itu dihukum di Mekah. Yang mukul itu sampai minta maaf. Mohon maaf ya Habib, jujur. Mohon maaf Habib, jujur. Sambil mukul dan mohon maaf. Mohon maaf Habib, mohon maaf. Tapi tetap dipukul. Karena hukum itu tidak ada hukum dalam Islam. Coba sampai tonton ya. Ini tidak hanya kita saja ya. Ya begitu ya. Ini untuk menghindari anggapan bahwa Habib itu boleh seenaknya. Tidak ada. Mohon maaf ya. Kalau ada keamanan lalu ada Habib bertingkah pola masuk berdiri, wah langsung kita musik keras-keras. Jangan biarkan Habib itu. Saya setuju. Ini terjadi di tempat dakwah. Masa mau dibiarkan diganggu oleh seorang siapapun dia. Kalau kamu tertiban, itu kebetulannya. Kalau saya begitu, apalagi dikeluarkan dengan video ini, silakan ambil lihat nanti. Ya, mohon maaf. Kita tetap menyediakan keluarga Nabi, tapi hukum tetap hukum. Itu barangkali sampai di SMK atau SMA ada izin, ya. Kemudian ini tugas anak kemudian izin tidak apa-apa izin. Karena begini ya, ada pondok, saya kan betul, pondok terkenal. Ada itu kali pikir ya, pondok di situ, sekolah di situ. Kemudian pada saat ini sholat kiai. Maaf kiai saya pakai boyok, loh, kok boyok? Saya dah naik kelas ya. Naik kelas tahun berapa? Kalau jadi ini, panggil pada kelasnya. Oke. Nah ini disuruh naik itu, disuruh naik. Dan saya dengar langsung itu dari Habib ayahnya ini dengar langsung. Wah, sama ya itu saya pindah anak saya ini, udah enak dong sana itu. Anak saya sendiri pondok yang dididik malah menjaga kayak gitu. Jadi jangan salah adanya. Jangan salah. Islam itu tidak mengenal konsep perbedaan di depan hukum. Semua sama. Mau tidak, semua sama. Dan boleh. Harapnya kan. Pertama, yang kedua, kalangan Habib sendiri tidak suka dilakukan seperti itu. Kalau Habib yang ahli ilmu, kecuali maaf yang agak helak dan bisa dijadikan ukuran ya, tidak bisa dijadikan ukuran. Ya. Barangkali itu jadi kesepakatan kita agama kita ya. Nurul Jalil hendaknya jadi tempat pendidikan yang baik, jangan diistimewakan siapapun. Karena saya kebetulan sekolah di sini, saya senang kalau dengan anak saya itu dihukum, disampaikan, senang saya. Karena anak saya itu kalau saya bilangi sendiri, itu kan mental kan. Tapi kalau sama orang lain, sama gurunya, patuh begini. Makanya saya terima kasih. Bahaya saya. Ya. Itu. Ya.
Jadi kalau ada dewan guru yang minta anaknya diistimewakan, lapor saya. Akan saya istimewakan hukumannya. Akan saya hukum khusus itu maksud saya ya. Ya. Nah, mau makan dulu ya. Semoga yang akan datang lebih siap lagi, lebih sempurna lagi, materinya sudah di materi pendukung lebih bersih. Dan saya harap masuk Telegram semua biar bisa.